wa akhadhu ba'da ma fi aydihim, dan mengambil sebagian kekayaan yang ada di tangan mereka. Artinya dijajah, kemudian kekayaannya diambil sebagiannya. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan selagi pemimpin-pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan dia tidak milih yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Allah, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, dijadikan rakyatnya, umatnya konflik, geger. Itu sanksinya. Pasti geger. Ketika pemimpinnya menghindar dari kitabullah, tidak berhukum hukum Allah, geger rakyatnya. Itu sudah. Rasul ini yang berkata, bukan pengamal, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya ini dihasankan oleh Albani. Dan antum melihat, enggak usah kita cerita dan teori. Penyebab konflik ini bukan apa-apa, konflik horizontal macam-macam, bukan. Tidak lain adalah menyelisih kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jangan banyak ngamat-ngamatin, ya. Sudah, sekarang baca sunnah dengan baik, Al-Quran dengan baik. Apa yang menyebabkan azab itu turun? Apa yang menyebabkan sekarang kita ini hidup bahagia, tentram? Inilah hadirin sekalian, hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk mengajak kita pertama untuk ta'allum, mencari ilmu. Kemudian ilmu apa yang kita cari? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kayak apa? Ilmu yang datang dari kitab dan sunnah, yang dipahami oleh as-sahabah wa tabi'in. Kemudian bahaya-bahaya kita menyelisih sunnah, karena ilmu itu ternyata ada di sunnah. Mendalami sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, sehingga muncul khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama, orang yang punya ilmu, yaitu ilmu sunnah. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan berfaedah, dan mungkin ada yang bertanya seputar masalah kurban dan yang lainnya. Tadi sengaja kita membahas masalah kurban, tapi saya pikir pertama sudah ada buku, keduanya mungkin kalau ada masalah kita selesaikan di tanya jawab. Tafadhal. Jadi doanya itu doa untuk, ya Allah, kalau sudah umatku keterlaluan, turunkan azab. Itu yang dimaksud. Jadi setiap nabi itu punya, ibaratnya punya doa yang kalau seandainya minta kepada Allah pasti dikabulkan. Cuman Allah subhanahu, ini Rasulullah SAW minta ini ditunda di akhir kiamat. Dibuat apa? Syafa'atul kubra. Makanya semua nabi itu kan menolak syafaat ini. Ketika Nabi Adam ditolak ini semua, akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW, isfa' tu syafa', minta syafaat kamu akan diberinya. Nah, itu, ya. Makanya di sini ikhwan sekalian, kalau kita lihat, ya, kita ini menguap, ya, menguap ke atas langit dengan bau yang busuk, diturunkan oleh Allah dengan bau rahmat. Ini subhanallah. Coba antum kalau hitung uap maksiat ini di dunia ini, lebih banyak rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nguap ke atas langit ini bau busuk, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmat. Itu, ya. Dosa apa yang tidak ada di Indonesia wabil khusus? Kamus dosa di Indonesia ada semua itu, ya. Kalau antum mau bikin kamus maksiat, fadhal, di Indonesia banyak itu. Antum tinggal nulis saja itu. Nah, ada yang tanya lagi? Fadhal. Kalau saya tidak salah dengar tadi pada sesi pertama sebelum kita break sholat, ya, Ustadz bilang tadi kalau apabila kita menikahi anak dari ahlul bid'ah, kita telah memutus silaturahmi. Itu ucapannya Al-Fudail ibn Iyad, ya. Penjelasannya gimana Ustadz? Karena begini, misalnya ada laki-laki menikahi anak dari seseorang yang mungkin mengikuti aliran seperti di Jawa ini ada kejawen. Pada saat mau menikah, dia memutuskan bahwa
dia yakin ada hari baik, bulan baik. Sedangkan di Islam itu kan tidak ada. Mungkin bisa dikasih penjelasan Ustaz. Hadirin sekalian, penekanannya ini cowoknya ahlul bidah. Ya, penekanannya. Karena rata-rata posisi perempuan itu lemah. Makanya kalau ente wanita ahli sunnah dinikahkan dengan laki-laki Syiah, pasti itu. Jadi Syiahnya lebih jelas, ya, lebih gamblang daripada enggaknya. Begitu juga. Antum ada muslimah yang thayyibah, yang bagus, nikah sama komunis, sama Kristen, pasti jadi. Makanya di sini kenapa perempuan wanita muslimah tidak boleh dinikahi ahlul kitab, tetapi muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Karena intinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, bahayanya ikhwah sekalian, kalau antum sekarang menikahkan anak antum dengan ahlul bidah, putus. Enggak usah nunggu setelah nikah. Ente nikah aja sudah enggak bisa datang itu. Pertama dogeran, langsung ketopraan, besoknya tahlilan, besoknya lagi manakiban. Sudah semuanya, dari mulai awal sampai akhir bid'ah acaranya semuanya. Enggak bisa hadir. Gimana antum bisa hadir? Sudah putus. Itu penjelasannya. Nah, tentang masalah orang-orang yang klenik, ini khurafat itu ya. Dan bahkan nyampe kepada syirik. Kalau dia mengatakan dan berpegang teguh bahwa nasib baik itu tergantung, itu syirik. Umpamanya barang siapa yang nikah orang yang umurnya orang yang lahirnya Jumat Pon. Jumat Pon itu kan 13 hitungannya. 13 terus kemudian Selasa Pahing itu 27. 25 sama 27 itu kan digabung jadi berapa itu? Wah, itu hitungannya gede. Kalau seperti ini mah jempol. Bagus, hitungannya tipe gedong. Artinya hitungannya itu kan nah nanti itu kalau sudah gedong, wah ini rumahnya gedong, apa enak gitu. Terus kemudian kalau seandainya anak Anda dilamar, calon istrinya itu jalannya ke utara, ke barat, nggak boleh itu orang Jawa. Umpamanya jalan rumah antum itu jalannya ngelenteng ke utara terus arah ke barat, ya. Ini rumah istri ente, ya, nggak jadi. Atau rumah laki-lakinya juga nggak jadi, sama. Allah alam nggak tahu. Ya seperti itu loh. Ada orang yang sekarang ini sakit, salah ngadep rumahnya, dibelokkan. Sudah utang sakitnya macam-macam, masya Allah ya, sakit parah, opname ini katanya ke dukun, wah Pak ini bangun rumahnya salah ngadep, diputer, giliran selesai bangun rumah mati, kebanyakan utang, kan gitu. Nggak bener nuruti dukun itu, dan itu banyak ikhwan sekalian, banyak. Makanya di sini itu khurafat, bid'ah dan bisa nyampe kepada syirik, ya. Yang saya tanyakan perbedaan antara ahlu bid'ah dengan pelaku bid'ah gitu. Sama nggak gitu? Ya. Hadirin sekalian, jelas di sini berbeda jauh antara ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah. Di sini ahlul bid'ah ada dua definisi dari Ibnu Taimiyah sama Imam Asy-Syatibi. Kalau Imam Asy-Syatibi mendefinisikan ahlul bid'ah adalah orang yang membuat bid'ah. Membuat dan mendakwahkan bid'ah tersebut. Maka dia mengeluarkan dari definisi ini muqallid, pengikut-pengikut yang hanya ngikuti. Tidak termasuk ahlul bid'ah dan tidak bisa dikatakan bid'ah. Ini ahlul bid'ah, tetapi pelaku bid'ah. Yang keduanya ini yang agak mendekati kebenaran dan ditarjah dikuatkan oleh ini Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kitab Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahwa Ahlul Bidah, Ahwa wal Bidah. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan setiap orang yang memunculkan suatu bid'ah, melakukan suatu bid'ah, yang bid'ah itu nyata-nyata telah melanggar dalil yang telah disepakati oleh ulama, bahwa dalil itu kalau dilanggar orang tersebut menjadi ahlul bidah. Jadi intinya ahlul bidah menurut Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah, siapa saja yang melakukan bid'ah dan bid'ah itu melanggar dalil yang masyhur, kalau dilanggar dia menyebabkan ahlul bidah, maka dia disebut ahlul bidah. Tidak harus pintar, tidak harus tokoh. Yang penting dia tahu bahwa itu bid'ah. Dan bid'ah itu telah disepakati oleh ulama sebagai suatu perkara yang bid'ah dasarnya jelas, maka dia disebut ahlul bidah.
Nah, dengan demikian orang-orang yang sekarang ini membuat suatu kebid'ahan dan jelas dalilnya itu bid'ah, maka biasa dikatakan ahlul bid'ah. Itu ya, bisa dikatakan ahlul bid'ah. Nah, tentang masalah nuduh, vonis, ini ada syaratnya lagi. Syarat vonis mutlak lain dengan syarat vonis muayyan. Jadi mutlak itu umumnya siapa yang melakukan ini ahlul bid'ah. Tapi sekarang vonis khusus lain. Orang per orang. Artinya syarat-syarat vonis mutlak tidak otomatis bisa diterapkan kepada vonis yang orang per orang. Itu kan syarat. Itu. Nah, ada lagi yang tanya? Oke. Pelaku bid'ah itu mukallid. Pelaku itu orang-orang yang taklid, mengikuti saja. Enggak tahu dasarnya juga bahwa bid'ah itu bahwa perkara ini bid'ah besar atau kecilnya, pokoknya ngikuti aja lah. Rata-rata juhala, ini pelaku. Seperti orang-orang yang melakukan ini peringatan-peringatan Maulud Nabi ya, di pelosok-pelosok itu termasuk pelaku bid'ah. Tapi ahlul bid'ahnya yang dai itu, yang kencang bela itu. Siapa yang bilang peringatan Maulud Nabi itu bid'ah? Nah ini ahlul bid'ahnya ini, pentolannya ini. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan tahu bahwa bid'ah itu melanggar satu dalil yang sharih yang jelas disepakati oleh ulama kalau dilanggar bid'ah, itulah ahlul bid'ah. Itu ya. Ustaz, berkaitan dengan kurban Ustaz, kalau kita mau kurban itu kan mungkin kita motong satu kambing terus diniatkan untuk keluarga, bisa nggak Ustaz? Orang yang berkurban itu atas nama satu kambing satu orang, diuntukkan, nggak terbatas, nggak ada batasannya. Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW yang ketika dia menyembelih kurban, Allahumma hadhihi anni wa an man lam yudahhi min ummati. Ya Allah, kurban ini atas namaku, untuk aku dan untuk umat-umatku yang belum pernah kurban. Makanya kita yang nggak kurban ini dikurbanin sama Rasulullah SAW. Tapi jangan nunggu ini aja, antum kalau bisa kurban, itu. Ya. Nah, makanya dari sini kalau kita mengkorbankan orang lain, tujuannya itu pahalanya, maaf muskilah, nggak ada masalah. Kita sembelih, ya Allah, ini dariku atas nama aku, untuk aku dan untuk keluargaku, semuanya, baik yang hidup atau yang mati, maaf muskilah, nggak ada masalah. Karena Rasulullah ketika bilang, ya Allah, ini kurbanku dari aku dan ini untuk aku dan untuk seluruh umatku yang belum pernah nyembelih, itu bisa saja yang sudah meninggal dunia dan yang belum meninggal dunia dan yang akan lahir, kan gitu. Mutlak umum. Itu. Maka di sini kita dibolehkan menunjukkan pahalanya untuk yang orang-orang yang hidup atau yang mati, tak terbatas, semua keluarga kita. Apa niatnya itu dilafalkan? Di sini ulama-ulama menyatakan niat itu seluruhnya tidak dilafadzkan kecuali di tiga. Ketika ihram, ketika menyembelih kurban dan menyembelih akikah. Kurban. Karena Rasulullah mengatakan Allahumma hadihi anni, dilafadzkan. Tapi tidak ada qiyas. Kalau begitu yang lainnya harus dilafadzkan karena la qiyasa fil ibadah, tidak ada pengkiasan di dalam masalah ibadah. Buktinya Rasulullah enggak melakukan pada waktu sholat, cuman melakukan pada waktu ihram. Allahumma labbaik Allahumma inni uridu hajjan, ya Allah saya ingin haji, dilafadzkan. Ketika menyembah akikah juga begitu, sama. Itu. Allahu a'lam bishawab. Antum lebih luasnya antum baca kalau akikah di dalam kitab Tuhfatul Wadud karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kalau di dalam masalah ini di dalam kitab-kitab fikih ya, kitabnya fatwa-fatwa ulama seperti Lajnah Daimah dijelaskan itu tentang talaffuz di dalam masalah niat haji, menyembelih kurban sama menyembelih akikah. Sekaligus dam juga ya. Baca kitab memang bahwa kalau akikah itu kan diperbolehkan ngutang, Ustaz ya. Iya. Itu juga perkataan Imam Ahmad dulu ya. Dan kalau kurban bagaimana, Ustaz? Ngutang boleh enggak yang pertama?
Yang kedua, bagaimana Ustaz ya? Ada kasusnya untuk penyembelihan sapi ya, korban sapi ya. Itu 7 orang sebetulnya. Terus kemudian yang 1 orang ini gagal. Mungkin rencananya ada yang lebih perlu lagi. Benar, 1 orang ini diganti dengan yayasan untuk rame-rame. Bagaimana hukum Ustaz? Hadirin sekalian, pertama tentang masalah apa tadi? Hah? Oh iya, utang. Hadirin sekalian, di sini Imam Ahmad dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam Tuhfatul Wadud, memang dia mengatakan, ditanya bagaimana ini Imam Ahmad orang yang akikah dengan utang. Katanya dia menjawab, saya berharap moga-moga Allah menggantinya yang lebih baik. Ingin menghidupkan sunnah dan mengikuti hidayah dari petunjuk dari Rasulullah SAW. Tapi di dalam masalah Idul Adha ini kurban tidak ada. Karena modusnya lain. Karena akikah itu sifatnya kullu mauludin murtahinun bi akikatihi. Itu, bi akikatihi. Bahkan Al-Hasanul Basri dari hadis ini menyatakan bahwa akikah itu wajib. Namun di sini ulama-ulama tentang masalah ini kurban tidak ada ikatan-ikatan yang sifatnya ilzam mengharuskan. Maka di sini kalau memang tidak mampu, ya sudah, nggak usah hutang. Karena Rasulullah SAW sendiri itu mengajak umatnya untuk berlindung dari utang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabadid dain wa qahri rijal. Apalagi utang untuk hal-hal yang sunnah. Itu tidak afdal. Utang untuk hal-hal yang sunnah itu tidak afdal. Itu tidak afdal. Tuh. Adapun hadis tentang masalah man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang mendapat keleluasaan tidak menyembelih kurban maka jangan dekat-dekat musalla kami. Ini hadisnya dhaif. Dhaif jiddan karena ada Abdullah ibn Ayyash. Abdullah ibn Ayyash ini sudah masyhur sekali di kalangan ulama bahwa dia adalah dhaif hadisnya. Sampai hadis tentang salat hajat itu batilnya karena ada dia ini, gitu ya. Ada dia. Nah, tentang masalah kasus yang kedua yaitu ada orang yang menyembelih sapi untuk orang 7, sahih, di atas namakan 7 orang. Ternyata salah satunya itu mengundurkan diri diganti 10 atau 11 orang patungan bareng-bareng untuk nutupin itu. Ini jelas tidak ada sunnahnya. Dan saya katakan cenderung kita bisa mengada-ada sesuatu perkara di dalam agama. Karena menyelisih sunnah itu kalau kita mengilzamkan bisa menjadi bid'ah. Pertama, tidak semua menyelisih sunnah itu mengakibatkan bid'ah, mungkin saja maksiat. Tetapi kalau menyelisih sunnah terus kemudian diilzamkan, dianggap baik, itu bisa jadi bid'ah. Makanya menyelisih sunnah kalau sudah menganggap baik masuk ke dalam bid'ah. Nah, kita khawatir kasus ini seperti tahlilan dan yang lainnya. Dahulunya mungkin hanya sekedar untuk ngumpulin orang daripada bengong-bengong, lamun ditinggal orang-orang yang meninggal dunia, kita begadanglah baca apa yang terserah. Akhirnya dibikin ritual khusus. Lama kelamaan dianggaplah itu suatu hal yang bagus. Setelah lama-lama kelamaan dianggap suatu hal yang mirip sunnah. Bahkan sekarang ini kalau ditentang dia mencak-mencak dan menganggap berarti itu sunnah. Alasannya apa? Itu Pak Kiai melakukan, ini si fulan melakukan. Kita khawatir juga begitu. Kita menjelaskan bahwa itu tidak ada sunnahnya, itu tidak ada penjelasannya. Itu Pak Kiai melakukan itu nggak apa-apa itu. Akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kalau kita ingin memberikan contoh di sekolah sangat gampang sekali, tidak harus seperti itu. Kan gurunya banyak. Masa sekian 50 atau 40 guru gak ada yang korban? Udahlah ada 2-3 yang korban. Dikasih contoh di korban sekolahan. Diundang anak-anak. Nih bapak korban ini. Coba lihat sunnahnya itu seperti ini nih. Yuk makan bareng-bareng. Kalau memang mau menegakkan sunnah dan memberikan contoh sekaligus, enak kan? Atau kita minta ke panitia korban yang lebih itu, di berbagai masjid, yayasan dan yang lainnya untuk di sekolahan. Kita latih cara melaksanakannya, ini penjelasan sunnahnya, praktek-prakteknya, enak. Itu yang namanya melatih anak untuk berkurban. Tapi kalau caranya ngelatih seperti itu, kurban juga enggak, makan-makan juga enggak, apa ini, bingung saya, kan gitu. Muridnya juga sendiri bingung. Tidak semua ini syekh kan?
Dikiranya praktek seperti itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan sunnah, dianggap baik, sholat. Sudah diteruskan. Akhirnya sekarang jadi adat kan, kebiasaan tiap tahun kalau nggak begitu kayaknya kurang afdol kan gitu. Bisa-bisa jadi dalil nanti itu. Seperti tahlilan, seperti layaknya bid'ah yang lainnya awalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, sebetulnya ulama 3, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengharamkan mutlak. Cuman di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan kelonggaran untuk akikah. Ini untuk kurban sapi boleh dijual. Karena karena memanfaatkan kulit sapi itu agak kesulitan, lain dengan kambing. Itu pun tidak seperti yang sekarang terjadi. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh menjual kulit sapi. Dan Umar juga mengatakan seperti itu. Bukan seperti praktek yang sekarang ini setelah dijual duitnya masuk kantong. Itu mengatakan setelah dijual disedekahkan. Gitu. Yang namanya sedekah ke fakir miskin. Yang mengatakan boleh dijual loh. Catatannya besar. Dan juga ulama-ulama sepakat gak ada khilaf, kita tidak boleh memberikan upah daging apa saja atau kulit kepada penyembelih. Gak boleh. Harus ada upah tersendiri. Kalau memang sekarang mau mengasih hadiah, fadhol dikasih. Bukan karena nyembelih, bukan ongkos nyembelih. Tidak ada berbeda itu. Dalam hadis Rasulullah SAW bahwa hendaklah jangan memberikan sedikit pun sebagai upah kepada jazzar, orang yang tukang menyembelih. Nah, prakteknya sekarang seperti itu, diupahin kepala, dipoin ini dan yang lainnya. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa nanti di hari kiamat itu kurban itu datang, ya, dengan ini. Ma'amila adamiyun, tidaklah anak Adam melakukan satu perbuatan yauman min amalin, dari amalan-amalan yauman nahri, di hari raya Idul Adha, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dam, daripada mengucurkan darah hewan ternak, artinya kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, nanti datang pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dan rambut-rambutnya, wa adlafiha, dan ini kulit-kulitnya. Fa inna dam la yaqa' minallah bimakanin qabla ay yaqa' 'alal ardi, sebelum jatuh ke bumi. Fatayyibu biha nafsan, perbaikilah kalau Anda berkurban. Namun hadis ini diperselisihkan oleh ulama kesahihannya, ya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasanun sahih, tapi berbagai ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Lebih dhaif lagi, nanti setiap bulu itu ada satu kebaikan. Jadi setiap bulu itu ada satu kebaikan, setiap bulu itu satu kebaikan. Jadi iman banget kalau dicuci, gitu, supaya nggak rontok sampai disembelih, bahkan ditempelin lagi jatuh. Ini lebih hulu lagi. Itu ada pernyataan antum ya, dengar kan? Bahwa ada ceramah-ceramah bahwa kita itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, sampai kita itu afdalnya, baiknya itu kalau beli kurban jangan ditawar. Loh gimana? Ini jangan-jangan punya koneksi tersendiri sama tukang kurban ini, gitu ya. Ini ngaji sama bisnis nyampur ini. Bisa muncul dari hadis dhaif. Makanya di antara dorongan membuat hadis dhaif itu apa? Dagangan, gitu kan? Gitu ya. Itu. Makanya jangan dijual. Kalau dijual kulitnya nanti nggak pakai baju nanti ke sana. Kambingnya telanjang. Gitu. Jangan dijual ya. Antum tanya? Yes. Ya. Ya. Utamanya lebih banyak daripada kurban ya. Terus ada, saya pernah dengar, andai kata kita belum akikah tidak boleh kurban. Terus kalau andai kata itu salah, kapankah gugurnya kewajiban akikah itu? Jadi gini, di dalam pernyataan Imam Ahmad juga, siapa yang sekarang ini berkurban belum akikah, saya mudah-mudahan itu menjadi penutup
akikahnya. Itu ada ungkapan seperti itu. Antum bisa merujuk di dalam kitab Tuhfatul Wadud. Itu diungkapkan oleh Ibnu Qayyim semuanya. Dia mengatakan Imam Ahmad bahwa mudah-mudahan kurban itu menutup akikahnya. Enggak ada mana yang lebih duluan, ya mana yang mampu lah. Itu. Coba. Terakhir. Enggak ada. Karena orang yang sekarang ini diwakili atau dikorbankan orang lain itu syaratnya harus mukallaf, masih hidup. Karena nanti untuk disembelih orang lain itu akan harus pakai wakalah, diwakilkan. Bagaimana orang yang mati mewakilkan? Tak bisa. Nah, makanya tepatnya enaknya itu bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang sudah meninggal dunia, kayak Nabi Muhammad tadilah, nyunah lah. Apa? Sembelihlah ente, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini dariku atas namaku untuk saya dan untuk ibu saya. Enak lah. Baik yang meninggal ini kena semua tuh. Betul. Lah kalau ingin muhasin ya bilangin aja, sudah kok. Ini Bu, sudah saya sembelih itu. Sudah bilangin aja, sudah saya sembelih. Oke. Gitu. Ibu juga masuk insyaallah gitu. Bilangin dan masuk gitu. Sudah kita sebut. Nah, kan? Itu. Tapi kalau antum menghibahkan, kasih duit, dia kurbankan, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Gitu ya, enggak ada masalah. Yang menjadi masalah tadi antum kurbankan gitu loh. Iya, udah, hibah saja. Statusnya hibah. Dikasihkan ke orang tua, ini hibah. Terserah dibuat untuk ini kurban atau ini hibah dari saya. Nah, tentang masalah yang tadi dimulai sejak ada dua. Kalau kita itu siap-siap melakukan kurban sebelum niatnya itu sebelum masuk Dzulhijjah, maka mulai tidak memotong kuku, tidak mulai menggunting rambut itu ketika masuk Dzulhijjah. Karena ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini sahih, ya. Idza arada ahadukum, ya. Sebentar. Nah, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, kalau kalian sudah melihat hilal dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah menahan, tidak menggunting rambutnya dan memotong kukunya. Idza ra'aitum. Jadi di sini ada idza itu syarat. Jadi syarat kita tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut ketika kita melihat hilal. Gitu. Kalau belum muncul hilal, belum datang perintah itu. Atau tadi masuk hilal sudah, masuk 1 Dzulhijjah, tapi belum niat-niat juga. Sekarang ini kurang 3 hari, 4 hari ada duit. Niat deh saya mau kurban. Sejak kita sekarang ini beli kambing jebret, mulai tidak memotong rambut dan memotong kuku. Itu caranya. Ya. Jadi kalau sudah niat sejak awal, jangan nunggu beli kambing dulu. Gitu ya. Kayaknya tinggal sekarang ini kita. Karena Rasulullah SAW di sini aroda, mau. Berarti belum beli kambing. Aroda, mau, hendak. Gitu ya. Atau sudah ada kambingnya. Intinya di sini dimulai sejak dia itu berkehendak. Itulah. Aroda. Sudah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah ilmiah tentang bahaya menyelisihi sunnah
Bagi Anda yang ingin memiliki kaset ini, hubungi Tasjilat As-Sofa Al-Islamiyah, alamat Jalan Raya Lenteng Agung Barat, nomor 35, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Telepon 788 36 327, fax 788 36 326, kode daerah 021.